Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Halo anak-anak ibu yang terkasih, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Ibu ucapkan selamat datang peserta didik baru di SMP Negeri 20. Ibu harapkan kalian tetap semangat dan aktif dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MPLS di SMP Negeri 2 Bulik. Hari ini hari pertama kalian mengikuti kegiatan MPLS di SMP Negeri 2 Bulik. Dan Ibu akan memberikan materi kepada kita semua tentang wawasan wiyata mendala. Namun sebelum Ibu memberikan materi, izinkan Ibu terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Artina, Ibu mengajar IPA dan Ibu diberi kepercayaan tugas tambahan menjadi kepala perpustakaan. Demikian perkenalan singkat dari Ibu. Ibu harap kalian terus memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan karena nanti di akhir materi akan ada pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Sekarang kita akan masuk pada materi kita tentang wawasan wiyata mandala. Sekarang kita melihat apa arti dan makna wawasan wiyata mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan, sedangkan mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi, wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Kita melihat unsur-unsur wiyata mandala. Ada 5 unsur. Unsur yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Unsur yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Unsur yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengembang tugas pendidikan atau hubungan yang serasi. Unsur yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Unsur yang kelima yaitu sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Nah, kita melihat dari wawasan wiyata mandala tentang sekolah dan fungsinya. Apa itu sekolah? Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar atau PBM yang menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsung proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi, yang kedua pandangan hidup atau kepribadian, yang ketiga hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhan, dan yang keempat kemampuan berkarya. Selanjutnya kita melihat fungsi sekolah. Apa itu fungsi sekolah? Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidik, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Nah, selanjutnya kita melihat ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Apa saja ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar? Kita lihat yang pertama, ada guru dan siswa. Ada guru dan siswa, timbulnya proses belajar yang tertib. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Dan yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya kita melihat adanya prinsip sekolah. Di dalam prinsip sekolah ada 9 prinsip
Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidikan. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple inteligensi yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang diperlukan atau diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Prinsip sekolah yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Prinsip sekolah yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lainnya. Selanjutnya, prinsip sekolah yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, sikap bantu-membantu khususnya kepada yang kurang beruntung merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Sedangkan prinsip sekolah yang ke-8 yaitu sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Prinsip sekolah yang ke-9 yaitu sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Selanjutnya kita melihat bahwa sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Sekolah juga tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat lingkungan yang bebas rokok bagi semua pihak. Sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat propaganda politik atau kampanye. Selanjutnya, sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Selanjutnya, sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan dan perselisihan sehingga menjadi suasana sekolah tidak kondusif. Selanjutnya kita melihat mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap dan berlanjut sebagai berikut. Kita melihat tahapan dari mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala, yaitu tahapan preventifnya. Apa itu tahapan preventif? Tahapan preventif yaitu upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain yaitu memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan
dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal negatif. Selanjutnya, membentuk jaring-jaring pengawasan kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Selanjutnya, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. Selanjutnya, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Selanjutnya, mengisi jam-jam sekolah dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Yang selanjutnya, meningkatkan kegiatan ekstrakurikulum pada masa awal, akhir semester, dan masa liburan sekolah. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat usai sekolah. Ini adalah tahapan dari preventifnya. Nah, selanjutnya yaitu kita melihat tahapan represifnya. Apa itu tahapan represif? Represif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti yaitu mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua, pendidik, pembinanya. Selanjutnya, membatasi area tempat terjadinya aksi. Selanjutnya, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. Selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Selanjutnya kita melihat mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Dan selanjutnya yaitu mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan dan memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Selanjutnya, di dalam mekanisme wawasan wiyata mendala, tindakan nyata kita di masa pandemi ini untuk pencegahan COVID-19, kita harus mematuhi protokol kesehatan yang selalu kita ingat, yaitu 5M. Yang pertama itu harus memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat membatasi mobilitas, dan yang kelima menjauhi kerumunan. Nah, ini adalah salah satu wujud nyata kita untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Nah, sebelum Ibu mengakhiri materi ini, Ibu akan memberikan pertanyaan tentang wawasan wiyata mendala. Setelah kita mendengarkan materi yang telah Ibu sampaikan, sekarang kita masuk pada pertanyaan, yaitu menurut pendapatmu ada berapa komponen penting yang menjadi faktor utama dalam mewujudkan wawasan wiyata mendala? Demikian penyampaian materi Ibu pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.